Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Layalil Maufirozen dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, ingin memberikan beberapa resum dari materi-materi yang sudah dijelaskan oleh pemateri UIN Malang melalui Zoom kemarin. Yang pertama yaitu resum dari pemateri Dr. Umi Sumbulah MAG selaku Wakil Rektor UIN Malang dalam bidang akademik. Beliau Dr. Umi Sumbulah mengatakan bahwa dari jumlah keseluruhan siswa yang mendaftar pada kampus UIN Malang yakni sebanyak hampir 80.000 siswa dan yang keterima 3.751 siswa. 3.751 siswa tersebut datang dari beberapa jalur yakni Senam PTN, Sepan PTKIN, SBM PTN, UM PTKIN, dan Mandiri Prestasi. Beliau juga mengatakan bahwa kampus UIN Malang memiliki 7 fakultas yang terdiri dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, serta ada 15 program studi baik di level 12 maupun 36 berdasarkan roadmap. Pengembangan rencana strategis kampus ini sekarang berada pada tahap internasional. Oleh karena itu, program-program yang mendukung upaya selalu mendapatkan antaranya berbagai event akademik seperti penambahan mahasiswa internasional. Kita hampir 500 mahasiswa asing dari 30 negara. Beliau juga mengatakan bahwa semua karya-karya dosen dan juga karya-karya mahasiswa itu bisa menambah nilai sehingga bisa meningkatkan peringkat lembaga nasional yang dikerjakan. UIN Malang memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan melalui integrasi adalah gerakan pendidikan tinggi yang integratif di dalam memadukan pakaian dan Islam. Berikutnya persoalan akademik atau pada bidang akademik, mulai masuk dan proses pembelajaran atau proses pendidikan dan pengajaran biasanya berlangsung sampai 8 semester. Itu minimal ada 150 sampai 160 SKS yang harus mahasiswa selesaikan. Beliau juga menjelaskan bahwa mendapatkan IPK minimal 3,5 atau 3,6,7 karena itu akan menentukan jumlah SKS yang akan mahasiswa lakukan. Kemudian beliau menambahkan bahwa mahasiswa UIN Malang memiliki 4 pilar kekuatan yang terangkai. Beliau mengharapkan mahasiswa yang aktif secara akademik maupun terlibat masuk dalam sebuah organisasi intra maupun ekstra. Baik, lanjut ke resum materi kedua yang dibawakan oleh Dr. Ahmad Fatayasin MAG selaku Wakil Rektor UIN Malang dalam bidang kemahasiswaan. Beliau Dr. Ahmad Fatayasin yang akan banyak memfasilitasi kegiatan-kegiatan mahasiswa selama mahasiswa studi dan belajar di kampus tercinta UIN Malang. Beliau mengatakan bahwa menjadi mahasiswa UIN Malang itu tidaklah gampang. Artinya, kita yang terpilih sebagai mahasiswa UIN Malang adalah manusia-manusia pilihan yang telah terseleksi melalui berbagai macam jalur. Beliau juga mengatakan mahasiswa-mahasiswa yang bisa lolos dan masuk ke kampus UIN Malang ini meskipun semester ini masih kita laksanakan secara daring atau virtual, dan beliau berharap sekali nanti akan bertemu dengan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim. Beliau juga mengatakan, insya Allah pandemi COVID sudah selesai, kalian bisa bertemu betul dengan kampus kita yang kita cintai. Dan kampus UIN Malang memang terkenal kampus yang sejuk. Beliau sebagai wakil rektor dalam bidang kemahasiswaan mengajak bahwa mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental
spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Malang, yang otomatis berbeda dengan yang lain, apalagi kampus perguruan tinggi umum. Beliau juga berkata bahwa di kampus UIN Malang kini menyediakan berbagai macam fasilitas kegiatan kemahasiswaan. Beliau juga menambahkan bahwa mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan keagamaan, yang mana kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan dengan kampus-kampus yang lain. Kampus kita semangatnya adalah dipengaruhi oleh niat cita-cita menegakkan ajaran Islam, melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Dr. Ahmad Fattah Yassin berkata bahwa mahasiswa itu sesungguhnya harus kreatif, artinya tampil dalam memerankan diri di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai kemampuannya. Beliau berpesan kepada mahasiswa baru untuk semangat belajar yang tinggi di kampus UIN Malang ini. Setidaknya bisa lulus tepat waktu. Sekarang saja percepatan 10 semester 7 sudah diperbolehkan melanjutkan program ke jenjang S2 di luar. Karena itulah, maka tolong jangan hanya mengenali diri sendiri saja, kenali juga orang lain dan lingkungan sekitar. Lanjut pada resum yang ketiga, pada hari kedua yang dibawakan oleh Kak Ahmad Wahid, mahasiswa UIN Malang, Fakultas Psikolog 2017 selaku Wakil Ketua Dema UIN Malang saat ini. Pada saat berlangsung, beliau Kak Ahmad Wahid menjelaskan apa yang dimaksud Dewan Eksklusif Mahasiswa atau yang biasa disingkat dengan DEMA. DEMA sendiri adalah singkatan dari Dewan Eksklusif Mahasiswa yang merupakan organisasi intrakampus lingkungan. Selain itu, turunannya untuk lembaga eksklusif pada himpunan mahasiswa jurusan ataupun himpunan mahasiswa prodi. Fungsi Dewan Eksklusif Mahasiswa alias DEMA UIN Malang ini adalah sebagai pelaksana organisasi kemahasiswaan, yang bahwasanya jika di kampus negeri yang di bawah naungan Kemendikbud Dikti itu menggunakan istilah namanya BEM atau Badan Eksklusif Mahasiswa. Namun jika di bawah naungan Kemenak seperti UIN Malang ini menggunakan istilah eksklusif mahasiswa. Harapan Kak Wahid sebagai Wakil Ketua Dema UIN Malang agar semua yang dimaksudkan sebagai upaya pengembangan ataupun skill dari 6 bahasa UIN Malang sendiri, yakni Kementerian Dalam Negeri yang nantinya akan mengkoordinasikan atau komunikasikan lembaga-lembaga di UIN. Kementerian Luar Negeri, yakni yang akan mengkomunikasikan lembaga-lembaga di UIN Malang dan lembaga di luar UIN Malang. Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik ini lebih kepada pengembangan ataupun kajian terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Kementerian Agama ini adalah bentuk upaya untuk berkolaborasi sebagai kampus yang ada integrasi keilmuan. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas untuk mendukung beberapa program dan kreativitas tertentu. Dan yang terakhir, ada Kementerian Komunikasi dan Informasi, yaitu lebih dipublikasikan terhadap apa yang telah dilakukan maupun apa yang akan dilakukan oleh Dema UIN Malang. Lanjut ke resum yang keempat yang dibawakan oleh Kak Muhammad Adi Fanani, mahasiswa UIN Malang dari jurusan Pendidikan Agama Islam, selaku Ketua Senat Mahasiswa atau yang biasa disebut SEMA UIN Malang tahun 2021. Di sini beliau menjelaskan apa itu Senat Mahasiswa atau yang biasa disebut SEMA, yaitu lembaga legislatif yang ada di tataran universitas. Kebetulan UIN Malang itu PTKIAIN yang ada pedoman yang namanya SK Dirjen nomor 4961 yang terdiri dari 2 lembaga, yaitu lembaga eksklusif dan lembaga legislatif. Beliau menjelaskan bahwa Senat Mahasiswa atau SEMA UIN Malang merupakan organisasi UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinir UKM yang sudah termasuk di SK 491.
Jadi, tema ini merumuskan terkait peraturan-peraturan organisasi yang ada di UIN dan nantinya akan diinformasikan ke fakultas-fakultas. Adapun fungsi dari SEMA ini, Kak Adi mengatakan bahwa mahasiswa baru maupun lama biasanya terkendala terkait masalah lokasi ataupun masalah kuliah ataupun masalah-masalah lainnya yang ada di kampus. Jadi, SEMA ini berfungsi sebagai alat yang akan menjembatani mahasiswa untuk menyampaikan ke pihak-pihak terkait. Oke, lanjut ke resume yang kelima yang dibawakan oleh Bapak Hasanuddin Wahid, lahir di Malang 2 April 1975. Beliau mengatakan tema kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh, bahwa sampai detik ini belum ada yang bisa membuat obatnya. Amerika, Cina itu hanya bisa membuat vaksin, bukan obatnya, sehingga hal yang bisa dilakukan yaitu vaksinasi. Yang diharapkan di Indonesia dapat melakukan vaksin 70% sehingga dapat melakukan pendidikan dengan tatap muka. Yang kedua yaitu disiplin tentang program kesehatan. Rata-rata kesadaran masyarakat di desa ini sangat kurang dalam menyadari tentang pentingnya menjaga kesehatan pada saat pandemi ini. Mereka selalu mengatakan banyaknya orang-orang terdekat mereka yang meninggal, bahwa hal ini hanya pagebluk bukan karena COVID. Tantangan untuk saat ini yaitu tingkat pemahaman tentang COVID ini rendah. Efek pandemi buat masyarakat Indonesia ini yaitu turunnya perkembangan ekonomi. Bahkan tidak hanya di Indonesia, tapi di luar sana juga ada. Tetapi alhamdulillah sekarang perekonomian Indonesia mulai membaik kembali. Ketika COVID naik, maka perkembangan ekonomi turun, begitu sebaliknya. Ketika COVID turun, maka perkembangan ekonomi naik. Problem-problem yang terjadi pun banyak anak yang putus sekolah, banyak orang tua yang mengeluh tidak dapat mengajari anaknya. Untuk itu sekarang kita lakukan kolaborasi Hexa Healing untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID dan perekonomian. Kolaborasi ini sangat dibutuhkan karena tanpa adanya kolaborasi sangat sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kemajuan teknologi juga pelajar lebih sering memegang smartphone daripada buku, dan untuk saat ini yang tidak bisa menggunakan HP maka dianggap tidak tahu apa-apa. Bukan orang yang tidak dapat menguasai IT, maka dialah yang akan dikuasai IT. Dengan ini diharapkan mahasiswa UIN dapat menguasai IT agar bisa menguasai dunia. Diharapkan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan agar mengurangi tingkat pengangguran, menjadi kekuatan socio-teknopreneur, menyelesaikan permasalahan sosial dengan teknologi dan entrepreneur agar mengurangi mahasiswa pengangguran dan menjadi kekuatan pusat agama Islam yang ramah bukan marah. Merangkul bukan memukul. Inilah yang harus dilakukan UIN Malang agar tidak tertinggal selangkah sejarah. Sebagai mahasiswa UIN harus menjadi generasi unggul dengan memiliki keagungan moral dan spiritual, memperbanyak ilmu, pengetahuan, mengikuti banyak organisasi dan membaca buku. Mau hidup menguasai dunia dengan ilmu, menguasai akhirat dengan ilmu, menguasai keduanya pun dengan ilmu. Mempunyai digital quotient, kecerdasan digital. Sharing sebelum share, memanfaatkan kemajuan digital, menjadikan lapangan kerja dan entrepreneurship menjadi karakteristik utama, yaitu kesolehan sosial yang dapat membuat perubahan dengan mengikuti organisasi luar maupun dalam. Beliau juga berpesan, jangan pernah minder menjadi mahasiswa UIN. Jika kita serius belajar, maka kita akan sukses. Sudah terbukti dari alumni-alumni di UIN. Kenalkan pada orang-orang luar sana bahwa UIN Malang adalah kita. Lanjut ke resume yang terakhir yang dibawakan oleh Bapak Badruzain yang saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim. Beliau Bapak Badruzain mengatakan, apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologi wasatiyah berarti jalan tengah, middle path, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman,
toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara risiko atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 143. Beberapa hadis dalam hadis Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Karena Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni, interaksi, dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagamaan masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina dengan Israel, aliansi politik Arab dan Amerika. Peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan tunggal ika.